Kalau kalian ingin menjadi konten kreator dan mendapatkan banyak uang dari dunia digital dengan membuat konten video, ini adalah video yang tepat karena gue akan kasih tau kalian mengenai 5 jenis konten yang paling banyak mendapatkan viewers dan paling cocok di masyarakat Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa semua jenis konten itu pasti ada penontonnya. Cuman yang membedakan adalah seberapa besar sih penonton yang didapatkan. Kalau misalnya gue contohnya konten edukasi, itu viewersnya nggak gede-gede banget. Paling ribuan, puluhan ribu, atau mungkin paling besar ratusan ribu. Bisa sih jutaan, tapi paling banyak ya puluhan ribu atau ratusan ribu aja. Kayak ratusan ribu juga udah bersyukur. Ya, ini sekalian curhat aja ya. Untuk channel Rio Gandhi yang bahasa edukasi memang secara viewers. Tapi di video ini kita bukan mau curhat. Tapi gue mau kasih kalian mengenai 5 jenis kontennya tuh apa aja sih yang cocok banget untuk dapetin viewers yang banyak untuk ya masyarakat Indonesia lah. Tapi sebelum itu gue mau kasih kalian teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin menjadi konten kreator di sosmed atau mungkin di YouTube sebagai YouTubers lah ya, kalian tuh jangan melihat angka. Ini serius teman-teman, jangan lihat angka. Kalau kalian lihat angka itu seperti lihat jumlah subscribers, jumlah viewers, lalu jumlah AdSense dan sebagainya, itu jangan dilihat. Kenapa? Anggaplah subscribers, AdSense itu adalah bonus. Kalau misalnya kalian fokusnya kepada angka, percayalah kalian nggak akan bisa berjuang. Kalian akan gampang menyerah. Itu malah nggak all out, teman-teman. Ingat, dalam dunia konten itu butuh yang namanya mental yang sangat kuat dan butuh tenaga, effort yang luar biasa. Karena bukanlah sesuatu yang mudah untuk mendapatkan viewers, mendapatkan subscribers, dan mendapatkan penonton yang loyal untuk nontonin lo terus. Itu butuh yang namanya effort dan waktunya itu kita nggak akan pernah tahu bisa sampai kapan untuk mencapai titik tersebut. Jadi jangan lihat pada angka, tapi lihatlah pada kualitas konten lu, materi yang lu bawakan, dan konsisten lu seperti apa. Jadi kalau lu fokusnya kepada angka, percaya deh, lu akan gampang banget nyerahnya. Jadi bisa dibilang cepat atau lambatnya penumbuhan viewers kalian atau subscribers kalian itu berdasarkan kalian sendiri. Yang pertama, konten food vlog atau mukbang. Seperti kita ketahui ya bahwa kalian bisa cek lah berapa banyak influencer yang membuat konten food vlog atau mukbang dan viewersnya gimana? Mantep-mantep. Ya, memang secara kasarnya orang pada bilang, konten makan doang itu gampang. Nggak juga, teman-teman. Kalau konten food vlog, kita harus tahu nih, cafe yang mau kita datengin, tempat makannya, kita harus syuting, kita ambil footage. Mukbang juga kita harus siap untuk makan yang banyak dan sebagainya. Tapi di sisi lain adalah, memang secara viewers itu jauh lebih mudah didapatkan. Karena orang setiap hari makan, dan kita butuh yang namanya referensi untuk nambah hawa nafsu makan kita. Dan ada rasa kepuasan tersendiri kalau misalnya kita nonton konten-konten yang orang lagi makan. Ya ini serius. Karena tiap hari kita makan, terus kadang kita bosen untuk makan, atau mungkin kita lagi cari referensi, aduh pengen makan apa ya, kayaknya makan ini mulu. Kita bisa nonton konten food vlog, dan itu bisa jadi referensi. Atau mungkin kita jalan-jalan, atau mungkin lagi melewati spot-spot tertentu, kita bisa lihat nih, konten-konten food vlog. Dan untuk mukbang juga sama. Makanya kalau misalnya lo pengen buat konten food vlog ya silahkan. Dan ini ya butuh modal juga ya teman-teman. Untuk datangnya kafe kan lo butuh modal. Untuk mukbang juga lo butuh modal untuk beli makanannya. Yang kedua, unboxing atau produk review. Nah, untuk unboxing sendiri juga viewersnya dahsyat sekali teman-teman. Karena orang ketika mau beli barang, dia akan melihat referensinya di YouTube biasanya. Dengan durasi yang panjang, dia akan lihat ini produknya seperti apa sih, bagus gak sih di reviewnya, positif atau enggak. Dia lihat referensi. Atau mungkin iseng-iseng aja, ada kepikiran nonton, oh ini kayaknya bagus nih, coba beli ah. Jadi kalau lo perhatiin, banyak juga konten kreator yang membuat video unboxing. Dan ini viewsnya juga oke-oke banget. Dan orang-orang kan cenderung bisa belanja terus ya teman-teman ya. That's why untuk konten unboxing ini bisa jadi pilihan lu untuk membuat konten tersebut. Dari sisi viewers oke, tapi mungkin dari sisi modal kali ya. Kalian butuh modal untuk beli barang tersebut, apalagi kalau produknya itu mahal. Jadi, ya kalian butuh modal lah untuk membeli produk tersebut. Sampai ketika ada momen di mana viewers kalian udah banyak, subscribers kalian udah banyak, sampai nanti ada brand yang ajak kalian kerja sama untuk minjemin produknya, atau kalian dikasih cuma-cuma untuk kalian review. Ya, tapi untuk mencapai titik tersebut, udah pasti kalian butuh yang namanya usaha dulu. Jadi, di awal-awal udah pasti kalian harus spending uang yang lumayan ya. Apalagi kalau misalnya kalian ingin syuting dan upload video mungkin sehari sekali atau mungkin seminggu 3-5 video, ya kalian butuh modal untuk membeli produk yang akan kalian review. Yang ketiga, ini gimana ya? Ini bisa ke arah negatif ya teman-teman. Dan ini butuh yang namanya keberanian. Yaitu apa? Gosip selebriti. Ya mungkin terdengarnya kayak gosip selebriti, tapi serius teman-teman, kalau ngomongin soal gosip selebriti itu viewersnya gede-gede.
Lo perhatiin deh, banyak banget di sosmed, di YouTube, orang yang ngebahas soal gosip-gosip selebriti dan viewersnya gimana? Mantep-mantep teman-teman. Apalagi soal-soal drama dan sebagainya. Dan lu kalau perhatiin juga, kenapa di TV suka menyiarkan gosip-gosip tentang selebriti? Karena mereka tahu penontonnya tuh banyak. Yang emosionalnya tuh tinggi banget lah. Dan memang masyarakat Indonesia tuh suka yang seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya lu pengen buat konten gosip selebriti ya, boleh-boleh aja. Tapi ingat, kalian beradu dengan si artis tersebut. Kalau si artis tersebut itu nggak suka atau kesel, lu bisa, ya gue nggak mau ngomong lah ya. Intinya sih kalau misalnya kalian ingin buat konten seperti itu ya, make sure etika dijaga. Intinya sih kalau misalnya kalian ingin buat konten tersebut, etika dijaga, tata bahasa, lalu pembahasannya seperti apa, itu ada baiknya sih dicek ya. Ya walaupun gue tahu yang negatif-negatif itu jauh lebih viral ya. Cuman ya, why not kalian coba untuk buat konten gosip selebriti kalau mau ya. Yang keempat, konten yang lucu-lucu atau komedi. Nah, kalau misalnya ngomongin soal konten komedi atau video lucu, ini butuh effort yang luar biasa juga. Karena kalau misalnya kalian perhatiin juga dari sisi video-video lucu, viewersnya banyak. Stand up komedi, viewersnya banyak. Karena orang terkadang stres butuh hiburan. That's why nonton-nonton video-video seperti itu. Tapi ingat, untuk membuat konten komedi atau video-video lucu itu juga butuh yang namanya materi. Materi yang matang dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang bakal lucu banget. Untuk stand up komedi harus bisa ngebuat lucu pembawaannya, materinya. Video lucu harus sering-sering di-shooting, harus sering-sering di-retake. Terus materi yang dibawakan juga harus relate dengan orang-orang yang nonton untuk menghibur mereka. So, untuk konten komedi atau video lucu ini bisa jadi pilihan lah, tapi ya butuh effort lebih banyak karena lumayan bikin pusing. Yang kelima, ini teman-teman ya. Sebelum mau minta maaf dulu ya gue ya, untuk kebahas konten nomor 5, buat kalian yang para jomblo-jomblo, ini tidak akan relate dan kalian mungkin sedih ya, karena yang kelima adalah konten pasangan ya. Jadi kalau kalian perhatiin konten-konten yang pasangan, suami istri, yang pacaran, atau mungkin yang PDKT dan sebagainya, itu dapetin viewers atau penontonnya itu gila, gede banget. Jenis kontennya banyak macam, kayak mungkin yang soal romance, komedi, ejek-ejekan, atau mungkin keseharian daily life mereka ketika pacaran. Nah, ini viewersnya gede-gede banget. Kenapa? Karena ya mereka suka aja, ada kesenangan sendiri untuk menonton konten pasangan. Atau mungkin bisa jadi referensi untuk ke pasangan mereka. Tapi mohon maaf, buat kalian semua yang masih jomblo sih, belum bisa ya untuk buat konten pasangan. Jadi, carilah pasangannya dulu, baru nanti bikin konten pasangan. Di luar dari konten pasangan, kalian juga harus membuat pasangan kalian setuju untuk membuat konten seperti ini. Karena ya terkadang ngomong di depan kamera itu berbeda dengan ngomong seperti biasanya. Terkadang bisa jadi lebih malu, atau lebih kaku, atau mungkin nggak bisa eksplor lebih banyak ketika ada kamera yang menyala. Jadi kalian harus sepakat dan sepakat juga bahwa ya hubungan kalian akan terekspos. Jadi harus sama-sama sepakat. Ya dari sisi viewers ya nggak usah dilakukan, mantap pokoknya. Oke guys, that's it. Segitu aja mengenai 5 jenis konten yang bisa mendapatkan viewers yang banyak. Jadi ini cocok banget lah buat kalian kalau misalnya mau ide. Tapi kalau kalian bertanya, kok nggak ada gaming? Gaming ya udah pasti gede lah. Tapi kan kalau gaming ya kalian butuh tahu game yang dibawakan tuh seperti apa, jenis-jenis gamenya, pembawaan kalian dan sebagainya. Viewersnya juga gede untuk gaming, jadi gaming termasuk lah, cuman nggak perlu gue jelasin terlalu gimana-gimana. Oke guys, gitu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja, atau mungkin kalian ada mau request, kok buatin video seperti ini dong, itu gue akan senang banget. Silahkan komen aja, apapun itu, dan gue akan sangat happy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu video-video gue selanjutnya, caranya mendapatkan cuan di era digital. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.